Siap, Ustaz. Eh, Hamdan wa syukronillah, syada la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammad Rasulullah amma ba'du. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan kaitan dengan Muqaddimah Bulughul Maram, karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang diterjemahkan oleh Hasan. Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah membahas kaitan dengan awal dan akhir sanad. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan. Awal sanad itu kemarin kita sudah bahas, yaitu gurunya pencatat hadis atau gurunya mukharrij. Kemudian yang disebut dengan akhir sanad adalah para sahabat, orang yang bertemu langsung dengan Rasul. Kemudian rawi-rawi yang meriwayatkan hadis wajib memiliki sifat-sifat tertentu sehingga hadisnya diterima. Lalu cara mengetahui sifat-sifat tersebut yaitu dengan iktibar, meneliti tentang biografi, nama, guru, murid, kemudian kemampuan hafalan, dan lain sebagainya. Lalu hadis marfu adalah hadis yang sanadnya sampai kepada Nabi atau dalam kata lain menjelaskan tentang perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi. Mausul adalah hadis yang sanadnya bersambung dari mulai pencatat hadis sampai kepada Rasul. Kemudian mauquf adalah hadis yang isinya perkataan atau perbuatan sahabat. Mursal adalah hadis yang seorang tabi'in menyampaikan ucapan Nabi disebut mursal tabi'i. Adapun mursal sahabi itu mursal yang sahih. Seorang sahabat menyampaikan perkataan Nabi padahal dia menerima dari sahabat lain dan tidak menyebutkan nama sahabat lain tersebut. Ada juga mursal khofi, yaitu seorang murid tidak menyebut nama gurunya. Lalu mudallas ini mirip dengan mursal khofi. Selanjutnya ada munqati dan mu'dol. Munqati itu sanad gugur, tidak bersambung, satu atau dua generasi dengan tidak berurutan, disebut munqati. Adapun mu'dol, gugurnya rawi secara berurutan. Kemudian ada mudtorib. Mudtorib adalah seorang rawi dengan satu rangkaian, tetapi terdapat rawi itu pada hadis itu juga rangkaian lain yang maknanya tidak sama. Jadi ada beberapa versi yang menyebabkan adanya ketidakjelasan. Kemudian ada hadis maklub, artinya terbalik, ada maklub pada sanad, pada rawi, ada maklub pada matan atau isi hadis. Lalu ada hadis mudraj.
Hadis mudroj ini hadis yang ada tambahan padanya. Jika tambahan itu merubah substansi, maka hadisnya dhaif. Jika tambahan itu hanya menjelaskan istilah asing pada hadis tersebut, maka hadisnya tetap sahih. Nah, sekarang kita lanjutkan kaitan dengan pasal ke-18, yaitu ma'lul, mu'allal, dan mu'tal. Hasan menjelaskan ialah hadis yang terdapat cacatnya yang tersembunyi sesudah diperiksa dengan teliti, yaitu bukan cacat-cacat yang dibayangkan di pasal ke-6. Jadi pasal ke-6 itu tentang syarat-syarat rawi yang diterima. Tetapi selain dari itu, dari cacat-cacat yang sulit-sulit dan tidak mengetahui dia melainkan ahli hadis yang mahir. Cacat-cacat yang sulit itu dinamakan ilat, artinya penyakit. Jadi Kang Adi, hadis maklul ini hadis yang penyakitnya itu tidak semua ahli hadis dapat mengetahui. Hanya ahli hadis tertentu yang memiliki kredibilitas lebih. Seperti kemarin sudah kita sebutkan, contohnya Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Bukhari. Kemudian pasal ke-19, hadis tentang mu'allaq. Hadis mu'allaq ialah yang diriwayatkan dengan tidak pakai sanad. Seperti dikata sabda Rasulullah SAW titik-titik-titik, atau dikata dalam ungkapan lain, riwayatkan oleh Ibnu Umar dari Rasulullah SAW titik-titik-titik, atau berkata Bukhari riwayatkan hadis Rasulullah SAW demikian, demikian, demikian. Jadi tidak disebut nama rawi dari permulaan sanad, dari awal sanad sampai akhir sanad, langsung saja. Itu mu'allaq. Mu'allaq ini tidak disebut sanadnya dalam hadisnya itu oleh seseorang ahli hadis lantaran hendak meringkas. Padahal sanadnya ada dan terkadang memang diriwayatkan begitu saja, yakni dengan tidak bersanad. Hadis mu'alak ini, Kang Adi, nanti bisa dilihat dalam Bulughul Maram juga. Kang Adi akan menemukan semua hadis itu mu'alak. Sanadnya diringkas. Jadi langsung saja dari sahabat, an Abi Hurairah, an Aisyata. Kemudian kesannya qala Rasulullah, itu hadis mu'alak untuk meringkas. Nah, jika hadis itu ditulis dengan tanpa sanad, maksudnya untuk meringkas, maka itu sahih-sahih saja. Tapi nanti ketika sebuah hadis itu tidak ada sanadnya, menimbulkan perubahan pada hukum hadis tersebut, maka hadisnya bisa menjadi dhaif. Makanya dari pengertian yang lain, hadis mu'alaq itu hadis yang gugur pada awal sanad, yaitu gugur pada guru dari pencatat hadis. Jadi kalau mu'alaq maksudnya meringkas tetap sahih. Kalau mu'alaq sanadnya tidak jelas begitu, langsung qala Rasulullah sanadnya tidak jelas, ditemukan juga tidak ada, itu bisa menjatuhkan sebuah hadis. Karena sudah dijelaskan bahwa kata Imam Ahmad, as-sanadu huwa ad-dinu. Sanad adalah agama. Nanti di Bulughul Maram maka ngadi semuanya diringkas, sanadnya tidak ada. Itu langsung dari sahabat kepada Rasul, kemudian disebutkan pencatatannya siapa. Itulah mengapa kita harus melihat kitab lain yang sama meriwayatkan hadis yang ada pada Bulughul Maram. Selanjutnya pasal ke-20, hadis maudhu dan matruk. Hadis yang di sanadnya ada seorang pendusta dinamakan maudhu, palsu, lancung, atau yang dibikin oleh orang-orang
lalu mereka katakan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis maudhu ini Kang Adi hadis doib yang paling doib rajanya. Hadis palsu ini benar-benar bukan dari Nabi dan distributor ya hadis maudhu sudah disampaikan terbesar adalah kaum Syiah, kaum Rafidhah. Kemudian hadis yang di sanadnya ada seorang yang tertuduh sebagai pendusta itu dinamakan matruk. Matruk ini adalah derajat kedua dari hadis dhaif. Di antara bentuk matruk ini begini Kang Adi, kalau ada 10 hadis yang 9 mengatakan A, yang satu mengatakan B, padahal tentang masalah yang sama. Maka yang B ini bisa jadi dia tertuduh berdusta. Kenapa? Karena berbeda dengan 9 riwayat hadis dengan tema yang sama, dia berbeda. Misalnya, 9 hadis mengatakan sholat subuh itu 2 rakaat. Semua jalur, misalnya jalur Abu Hurairah, Umar, Aisyah. Lalu ada satu jalur yang mengatakan sholat subuh 3 rakaat. Maka yang berbeda ini dengan masalah yang sama, dia bisa jadi tertuduh berdusta. Kemudian orang yang tertuduh pendusta itu terkadang dikatakan juga matruk, yang ditinggalkan, yang tidak diambil, yang dibuang. Pasal ke-21 ada istilah syahid dan mutabi. Di dalam satu hal, jika ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, umpamanya, dari Nabi SAW, dari jalan Ibnu Abbas, umpamanya, lantaran ada diriwayatkan satu hadis lain yang sama maknanya dari Nabi SAW, dari jalan lain sahabat, maka yang lain ini dinamakan syahid. Dan jika dari jalan Ibnu Abbas juga, maka yang ini dinamakan mutabi. Syahid artinya penyaksi, mutabi itu yang mengikuti atau yang mengiringi. Begini Kang Adi. Misalnya ada satu hadis dicatat oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari menerima dari gurunya bernama A. A menerima dari B. B dari C. C dari D. D dari sahabat bernama Ibnu Abbas. Satu ya, bernama Ibnu Abbas, riwayat Bukhari. Itu jalur sanad yang satu. Ternyata Kang Adi membuka kitab riwayat Imam Muslim. Imam Muslim menerima dari gurunya bernama misalnya G. G dari H, H dari I dari J. J dari Ibnu Abbas juga. Tapi ke bawahnya beda. Sahabatnya sama. Pencatat hadisnya beda. Tapi sahabatnya sama. Menjelaskan hadis yang sama. Maka sanad yang ditemukan yang kedua itu dinamakan mutabi. Jadi mutabi itu sanadnya beda tapi sahabatnya sama. Itu mutabi. Kemudian Kang Adi membuka misalnya kitab yang ketiga. Kitab Sunan At-Tirmidzi. Oh ada ini jalur sanad lain. Misalnya Imam At-Tirmidzi menerima dari J. J dari K. K dari L. L dari M. M ternyata sahabatnya beda. Misalnya sahabatnya adalah dari jalur selain Ibnu Abbas. Apakah itu misalnya jalur Aisyah? Tapi hadis yang dibahasnya sama. Maka jalur yang ketiga ini disebut syahid. Saksi. Begitu. Nah inilah buah dari iktibar. Meneliti sanad hadis yang menjelaskan tentang bahasan yang sama. Jadi kalau mutabi sanadnya beda, sahabatnya sama. Kalau syahid,
sanadnya beda, sahabatnya juga beda. Tapi keduanya membahas isi hadis yang sama. Ya, kalau dalam kehidupan juga bisa diterapkan. Misalnya, Kang Adi menerima ungkapan-ungkapan presiden melalui jalur TV SCTP. Misal. Saya juga menerima ungkapan jalur presiden, tapi melalui jalur RCTI. Maka Kang Adi yang menerima ungkapan presiden melalui jalur SCTP, rawinya rawi SCTP, saya rawinya misalnya rawi RCTI, maka saya ini menjadi syahid bagi Kang Adi. Lalu istri Kang Adi juga ternyata menerima ungkapan Pak Presiden sama jalurnya jalur SCTP, tapi menggunakan media yang lain, maka istri Kang Adi itu bagi Kang Adi adalah mutabi. Jadi dalam kehidupan juga bisa diterapkan ilmu hadis ini. Selanjutnya pasal ke-22, mahfud dan syadz. Di dalam satu urusan jika ada diriwayatkan dua hadis dari Nabi SAW yang berlawanan, sedang yang satu lebih kuat sanadnya daripada yang lain, maka yang kuat sanadnya itu dinamakan mahfud dan yang kurang kuat itu dinamakan syadz. Ini mah bertentangan. Tadi mah Kang Adi Syahid dan Mutabi mah sama-sama menguatkan, kontennya sama, ternyata sahabat yang lain juga menerima sama, tapi dengan jalur yang beda. Kalau mahfud dengan syadz mah jadi membahas masalah yang sama, tapi isinya beda. Seperti contoh tadi, mirip-mirip dengan contoh hadis maudu. Misalnya kalau hadis mahfudnya, hadis yang sohinya membahas sholat subuh 2 rakaat. Nanti ada hadis yang membahas sholat subuh 3 rakaat. Maka yang bertentangan dengan hadis yang lebih kuat itu adalah syadz. Begitu. Nah, selanjutnya Hasan menjelaskan kaitan dengan ma'ruf dan munkar. Bedanya kalau mahfud dan syadz ini yang bertentangan ini yang sohi dengan yang sohi. Kalau ma'ruf dan munkar ini yang bertentangan itu hadis sohi dengan hadis doi. Kata Hasan di dalam satu urusan jika ada diriwayatkan dua hadis lemah yang berlawanan, sedang yang satu lemah sanadnya dan yang lain lemah sanadnya, lebih lemah, maka yang lemah sanad itu dinamakan ma'ruf dan yang lebih lemah dinamakan munkar. Menurut sebagian daripada ulama bahwa hadis yang di antara sanadnya ada seorang yang banyak salahnya itu dinamakan juga munkar. Kalau mahfud syadmah yang kuat dengan yang kuat, ternyata salah satunya lemah. Kalau ma'ruf munkar mah yang lemah dengan yang lemah, ternyata salah satunya kuat. Kemudian pasal ke-24. Hadis mutawatir, masyhur, aziz, gharib. Nah, kalau pembahasan sebelumnya, Kak Adi, itu macam hadis dilihat dari kekuatan ya, sanad tersebut. Sifat-sifat rawi itu yang menjadi perbincangannya, sifatnya. Nah, pasal ke-24 mah beda. Ini membahas tentang kuantitas jumlah sanad. Maka dibagi, ada mutawatir, ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Sebenarnya hadis masyhur aziz gharib ini pembagian dari hadis ahad. Jadi hadis dari sisi jumlah sanad terbagi dua. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis ahad terbagi tiga. Ada masyhur, ada aziz, ada gharib begitu. Kata Hasan, hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW ada bermacam-macam. A. Oleh beberapa banyak manusia kepada beberapa banyak manusia dan seterusnya.
Demikian hingga tercatat dengan beberapa banyak sanad pula. Ini disebut mutawatir yang A ini. Kata para ulama dalam keterangan lain, mutawatir itu Kang Adi minimal lebih dari 10 sanad. Minimal 10 sanad lebih. Jadi satu hadis, rangkaian atau jalur yang meriwayatkannya itu sampai 10 sanad minimal. B, oleh 3 orang atau lebih kepada 3 orang atau lebih dan seterusnya begitu hingga tercatat dengan sanad yang sekurang-kurangnya 3. Yang kedua mah ini minimal 3 sanad, 3 jalur. Ini disebut masyhur. C, oleh 2 orang kepada 2 orang dan seterusnya demikian hingga tercatat dengan 2 sanad. Ini disebut aziz. D, dari seorang kepada seorang dan seterusnya demikian hingga tercatat dengan 1 sanad. Ini disebut gorib atau istilah gorib itu asing gitu arti. Jadi hadis eta mah 1 sanad, weh 1 jalur. Tapi mohon diingat Kang Adi bahwa goribnya hadis itu tidak menentukan sahih atau doibnya. Tidak apa-apa terkadang satu hadis itu hanya jalurnya 1 sanad. Kalau semuanya jujur, kuat hafalan dan bisa dipertanggungjawabkan, itu hadisnya bisa jadi sahih. Nah, yang pertama dinamakan hadis mutawatir, yang kedua masyhur atau mustafid, yang ketiga aziz, yang keempat dinamakan hadis gharib. Selain dari yang mutawatir dinamakan hadis ahad. Tadi ya ahad bagi 3, masyhur, aziz, gharib. Di dalam hadis ahad yang boleh dipakai ialah hadis-hadis yang mencocoki syarat-syarat hadis sahih sebagaimana tersebut di pasal 27, yaitu nanti syarat hadis sahih itu rawinya harus takwa dan menjaga muruah kehormatan, kedua hafalannya harus kuat, yang ketiga sanadnya harus mausul atau mutasil bersambung, yang keempat tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih atau tidak syadz. Yang kelima tidak memiliki penyakit atau tidak mu'allal. Ini 5 syarat hadis secara umum. Syarat utama hadis ahad. Nah, selanjutnya, adapun hadis mutawatir tidak perlu kepada syarat-syarat hadis sahih karena ia dengan sendirinya lebih dapat dipercaya daripada hadis sahih. Kenapa? Karena mutawatir ini Kang Adi saking banyaknya sanad yang meriwayatkan hadis itu, maka mustahil mereka bersatu bersepakat dusta. Karena kan Kang Adi hadis mutawatir ini ada 4 syarat. Satu, sanadnya banyak, 10 sanad lebih. Yang kedua, dalam isi hadisnya itu menggunakan panca indera. Maksudnya begini, aku mendengar, aku melihat. Bukan termasuk hadis mutawatir kalau misalnya aku membayangkan, aku memikirkan, aku melamunkan, itu tidak bisa. Itu syarat kedua. Pertama, syarat hadis mutawatir itu sanadnya banyak. Yang kedua, menggunakan panca indera. Yang ketiga, sifat rawinya sama dari awal sanad sampai akhir sanad. Jadi maksud sifat rawinya sama teh, semua rawinya jujur, semua rawinya kuat hafalan, yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta karena kan generasinya juga beda. Yang keempat, syarat hadis mutawatir itu adalah berfaidah ilmu, yakin, doruri atau aksiomatis dengan tanpa keraguan. Nah, itu syarat hadis mutawatir. Selanjutnya, Hasan menulis tentang hadis qudsi. Hadis qudsi ialah hadis yang di dalamnya Rasulullah SAW hikayatkan firman Allah Subhanahu wa taala begitu dan begini. Hadis qudsi ini tentang sah dan tidaknya sama dengan lain-lain hadis. Yakni jika cukup padanya syarat-syarat hadis sahih, dikatakan hadis qudsi yang sahih. Dan jika tidak, dinamakan hadis qudsi yang lemah. Hadis qudsi ini Kang Adi, firman Allah isinya.
Misalnya an Abi Hurairah qala Rasulullah qala Allahu taala. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, kata Rasul, Allah berfirman. Tapi yang unik hadis qudsi ini firman Allah yang tidak ada di dalam Al-Qur'an begitu. Dia isinya firman Allah tapi bukan Al-Qur'an, disebut hadis qudsi. Hadis qudsi disebut juga hadis ilahi, nama lainnya itu. Atau disebut juga hadis Robbani, Qudsi, Ilahi, Robbani. Pasal ke-26, doib. Kan hadis itu dari sisi kualitas, Kang Adi terbagi tiga. Sohih, yang kedua Hasan, yang ketiga doib. Yang paling banyak ragamnya, paling banyak macamnya, dan paling pusing mempelajarinya itu hadis doib. Banyak sekali ragamnya. Kata Hasan, hadis doib itu ialah perkataan yang dikatakan dari Rasulullah SAW tetapi tidak menurut sifat-sifat dan syarat-syarat hadis sahih dan tidak hadis hasan. Termasuk dalam bagian mardud. Jadi hadis itu terbagi dua. Ada makbul yang diterima. Hadis makbul yang diterima itu ada dua. Sahih dan hasan. Ada mardud yang ditolak, yaitu hadis doib. Yakni yang tidak boleh dipakai jadi dalil ialah hadis-hadis. Satu, mauquf, ya tadi gugur di awal sana. Dua, mursal, ya. Seorang tabiin menjelaskan hadis seolah-olah dari Nabi langsung. Tiga, mudalas, murid tidak menjelaskan nama guru. Kemudian maktu, maktu ini eh, isi hadis adalah perkataan tabiin. Tapi maktu ini sebagian ulama mengatakan bahwa bukan hadis doib kalau isinya sama dengan perkataan langsung dari Nabi. Kemudian munqati yang gugur satu atau dua sanad tidak berurutan. Mu'do yang gugur berurutan dua sanad atau lebih. Mudtorib yang bertentangan, ya. Kemudian maklub yang terbalik. Mudroj tambahan pada sanad atau matan yang merubah substansi. Mu'alal hadis yang berpenyakit. Kemudian mu'allak yang gugur di awal sanad. Tadi mauquf, kalau mauquf mah hadis yang isinya perkataan sahabat. Tapi mauquf ini bisa jadi sahih kalau sama dengan hadis marfu. Kemudian ada hadis maudhu, hadis palsu. Matruk, hadis yang tertuduh berdusta. Syaj, hadis yang bertentangan dengan yang lebih kuat. Kemudian ma'ruf. Ma'ruf ini hadis yang dia itu hadis doi bertentangan dengan doi lagi. Tapi ma'ruf bisa jadi diterima kalau dia senada dengan hadis sahih. Munkar hadis doib yang bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Kemudian di sini ada hadis doib itu sendiri. Perhatikan, kata Hasan. Jika seorang alim berkata ini hadis doib, wajib ditolak. Tidak boleh dipakai. Maka bukanlah berarti bahwa ia lemahkan sabda Nabi, atau ia tolak sabdanya, atau ia tidak mau pakai sabdanya. Tetapi lantaran tidak bisa dipercaya bahwa perkataan itu disabdakan oleh Rasulullah. Demikianlah halnya dengan hadis maudhu, munkar, dan lain-lain yang tertolak. Jadi Kang Adi, dalam ilmu hadis itu kenapa ada hadis doib, hasan, sohih, bukan berarti kita memilah-milah gitu ya, menerima sebagian, menolak sebagian, tidak. Yang kita permasalahkan itu adalah yang membawanya begitu. Kan harus benar-benar dari Rasul. Nah, selanjutnya Hasan membahas tentang pasal ke-27 yaitu sohih dan hasan. Hadis sohih yang boleh dipakai jadi dalil ialah hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
oleh rawi-rawi yang sifat-sifatnya seperti yang dimaksudkan oleh pasal ke-6 dengan tambahan syarat-syarat, yaitu di sini syarat hadis sahih. Pertama, hendaklah ada keterangan bahwa rawi A seperti yang tersebut di pasal kedua pernah bertemu dan menerima hadis dari rawi B. Dan begitu juga B dengan C, begitu juga C dengan D, dan begitu juga D dengan E, dan begitu juga E dengan F, dan begitu juga F dengan G, dan begitu juga G dengan Nabi. Yang disebut mausul ya atau mutasil harus terbukti gitu. Kemudian syarat yang kedua, hadis sahih itu hendaklah rawi-rawi itu semuanya sudah baligh dan beragama Islam. Ini syarat baligh ini Kang Adi syarat ketika menyampaikan hadis ya. Ketika menyampaikan hadis seorang rawi itu wajib baligh dan beragama Islam. Kalau sedang menerimanya, kata para ulama, boleh seorang rawi menerima hadis masih usia 5 tahun misalnya. Tapi pas menjelaskannya, misalnya Kang Adi menjelaskan peristiwa 5 tahun, ketika usia 5 tahun, sah itu. Jadi kalau saat menerima masih muda boleh, tapi kalau saat menjelaskan itu harus baligh beragama Islam. Lebih pasnya lagi syarat dari para ulama itu harus tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan. Yang kedua bisa menjawab pertanyaan sesuai memberikan jawaban sesuai pertanyaan, itu tamyiz. Misalnya kalau seorang manusia ditanya kemana ayahmu, lalu dia menjawab ayahku ke pasar. Nah, itu berarti tamyiz. Tapi seseorang ketika ditanya kemana ayahmu, ibuku, nah dia malah menjawab kemana saja, tidak sesuai dengan pertanyaan, maka itu tidak tamyiz. Itu syarat menyampaikan hadis. Kemudian yang ketiga, syarat menyampaikan hadis itu adalah hendaklah hadis yang sudah sahih sebagaimana tersebut itu tidak berlawanan dengan satu hadis sahih juga yang lebih kuat daripadanya. Terutama janganlah berlawanan dengan ayat Quran, jangan syadz. Ya. Yang keempat, hendaklah hadis itu tidak berilat, tidak berpenyakit, seperti tersebut di pasal ke-18. Ringkasnya, hadis sahih yang boleh dijadikan dalil bagi hukum agama ialah hadis yang seluruh sanadnya terdiri rawi-rawi yang muslim, yang baligh, yang adil, yang beres hafalannya, yang beres catatannya, seperti yang dikehendaki oleh pasal ke-6. Serta seorang dengan lainnya bertemu dan tidak berlawanan dengan satu hadis lain yang lebih kuat, terutama tidak berlawanan dengan ayat atau maksud Quran. Hadis Hasan ialah hadis yang sama seperti Sahih, juga tetapi di antara rawi-rawinya ada orang yang ada kesalahannya di dalam urusan hadis. Ada kelalaiannya, ada keraguan-raguannya, ada yang menyalahi lain-lain rawi, atau ada yang kurang baik hafalannya. Tetapi di dalam semua itu tidak banyak, hanya sedikit-sedikit saja. Di dalam satu urusan, kalau ada beberapa hadis hasan, maka dapat dianggap sejumlahnya sebagai sahih. Hadis hasan sering juga dijadikan alasan buat sesuatu hal yang tidak terlalu berat atau penting. Kalau hadis sahih mah ketat, kan ada syaratnya. Kalau hadis hasan mah ada kecacatan-kecacatan. Misalnya hadisnya ada rawi yang lalai, yang fasik, kemudian ada yang jelek hafalan. Lalu ternyata hadisnya sama dengan hadis jalur lain, maka naik derajat dari doib itu menjadi hasan. Jadi seorang yang jelek hafalan menjelaskan ilmu ternyata sama dengan orang lain yang sama jelek hafalannya, maka yang jelek hafalan ditambah jelek hafalan, maka menjadi diterima. Tapi nanti ada hadis dhaif Kang Adi yang tidak bisa saling menguatkan, tidak bisa naik derajat jadi hasan, seperti hadis palsu. Pasal ke-28, dari mana kita tahu marfu, mauquf dan lain-lainnya?
Kata Hasan, periksalah pasal kedua yang saya terangkan padanya, gambaran sanad. Tiap-tiap seorang dari rawi hadis telah tercatat tahun kezohirannya, ya, tahun kelahiran, tahun matinya, negerinya, guru-gurunya, murid-muridnya, di mana ia belajar, siapa-siapa ia jumpa dari ahli hadis. Selanjutnya kata Hasan, satu, hadis jika rawi A berkata, saya terima hadis itu dari rawi B, padahal A tidak bertemu B. Lantaran B sudah mati sebelum A diperanakan, atau lantaran berjauhan negeri dan tidak ada keterangan perjumpaan mereka, maka hadis yang begini dinamakan munqati, terputus. Jika seorang rawi berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tetapi sesudah kita periksa ternyata ia seorang tabi'i, maka nyatalah bahwa ia tidak bertemu Rasulullah, dan hadis ini dinamakan mursal tabi'i. Satu rangkaian perkataan yang diriwayatkan kepada kita dengan nama hadis Nabi SAW, tetapi setelah kita periksa ternyata bahwa rangkaian itu perkataan sahabi, maka yang demikian dinamakan mauquf. Dan jika ternyata yang demikian omongan tabi'i, maka yang begini dinamakan maktu. Apabila seorang rawi D umpamanya berkata, saya dapat hadis itu dari rawi E, tentulah dipaham bahwa si E sendiri telah sampaikan hadis itu kepada D. Tetapi sudah diperiksa kalau ternyata bahwa D tidak pernah bertemu dengan E. Berarti si D telah menggunakan perkataan yang bisa dipaham ia bertemu sendiri dengan E, padahal tidak. Maka hadis yang demikian itu dinamakan mudallas. Demikianlah yang lain-lainnya. Jadi memang kedustaan itu Kang Adi dalam agama itu terjadi dari sejak dulu gitu ya. Pasal ke-29, sifat rawi yang lemah. Sesuatu hadis tidak teranggap sah apabila di sanadnya ada seorang rawi yang lemah. Sifat-sifat lemah itu dikatakan rawi anu pendusta, pembohong, tiang kedustaan, dajjal, pemalsu, dan yang paling ringan dikata rawi anu lembek, jelek hafalan, ditentangnya ada pembicaraan, dia itu diperbincangkan, dan ada pula dengan lain-lain lafaz seperti si anu lemah, ditinggalkan, tidak berharga, jelek kesalahannya, munkar dan lain-lain. Maksudnya begini Kang Adi. Ungkapan-ungkapan penilaian ini akan diungkapkan oleh para ahli hadis. Misalnya hadis ini doib. Kenapa? Karena rawinya bernama si Anu Dajjal. Karena rawinya bernama si Anu jelek hafalan. Nah, ini adalah penilaian-penilaian para ulama ahli hadis. Insya Allah besok atau lusa mungkin Kang Adi, besok saya ada kajian dulu di jamaah. Nanti hari Senin kita akan membahas tentang pasal ke-30, musnad dan sunan. Nah, demikian dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Aku qouli hadza wastagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Ustaz. Jazakallah.